Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Berita kali ini tentang paman perkosa keponakan terbongkar saat ayah cek email anaknya. Berita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor seperti berita aslinya yang ada di sekitar kita. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Jakarta Timur, sebuah kota yang sibuk dengan hiruk-pikuk aktivitas warganya, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah tragedi yang mengoyak hati. Sebuah kasus kelam, yang bukan hanya menyisakan luka, tapi juga meninggalkan pertanyaan besar tentang bagaimana seorang paman, sosok yang seharusnya menjadi pelindung, justru tega menghancurkan masa depan darah dagingnya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perbuatan bejat itu terbongkar bukan lewat laporan polisi, bukan pula lewat tetangga yang curiga, melainkan lewat sesuatu yang sederhana. Sebuah email. Ya, email yang secara tak sengaja dibuka oleh sang ayah. Dari situlah semua kengerian terungkap. JP, 36, memperkosa keponakannya yang masih berusia 16 tahun. Aksi bejatnya itu terbongkar setelah ayah korban mengecek notifikasi email anaknya. Email tersebut mengungkap adanya video ketika JP memaksa korban berhubungan badan. Dikutip dari Detik News, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Teta mengatakan pelaku merupakan kerabat dari ibu korban. Dia sering menginap di rumah keluarga korban. Kebaikan keluarga korban itu justru dia manfaatkan untuk memperkosa korban. Tersangka sering makan di warung rumah makan orang tua korban dan sering melihat korban di warung tersebut. Tersangka satu marga dengan ibu korban dan orang tua korban mengizinkan pelaku menginap di kediaman korban, jelas Teta, Jumat, 19 September 2025. Ketika pemerkosaan terjadi, pelaku sengaja merekam aksinya menggunakan HP korban. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini mengatakan HP tersebut tersambung dengan email korban. Kebetulan, ayah korban juga memiliki akses ke email anaknya. Setelah video itu direkam, muncul notifikasi di email korban yang juga dilihat oleh sang ayah. Ayah pun membuka notifikasi itu dan menemukan bukti pemerkosaan terhadap putrinya. Kejadian terungkap karena orang tua korban, handphone, HP, miliknya terhubung dengan HP korban. Jadi pada saat melakukan perbuatannya, pelaku merekam pada peristiwa tersebut, sehingga ada pemberitahuan di email ada video tersebut, jelas Sri. Pemerkosaan terjadi ketika orang tua korban tidak ada di rumah. Diketahui kedua orang tua korban kerap berangkat kerja sejak dini hari. Korban juga diancam agar tidak menceritakan kejadian ini kepada keluarganya. Pelaku menyetubuhi korban dikala orang tuanya berangkat kerja. Adapun modus pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memberi iming-iming terhadap korban dan juga diancam tersangka, jangan bilang siapa-siapa. Nanti kalau bilang, akan dilaporkan ke pihak kepolisian, ungkap Sri. Sang ayah lalu membawa korban yang berusia 16 tahun ke Polres Metro Jakarta Timur pada Selasa 16 September. Setelah dilakukan konseling dan diketahui terjadi pemerkosaan, ayah korban membuat laporan polisi, LP, secara resmi. Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur kemudian memberikan pemulihan, pendampingan, dan konseling terhadap korban dari awal kehadiran hingga hari ini. Polisi juga menangkap JP pada hari yang sama saat pihak korban melapor ke polisi. Ayah korban melaporkan kejadian ini ke polisi pada Selasa, 16 September. Di hari yang sama, pelaku JP berhasil ditangkap. JP dijerat pasal 76 D Yungto pasal 81 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok, mengingat pelaku ada hubungan keluarga dengan korban. Tersangka ditahan sejak 16 September malam di Rutan Polres Metro Jakarta Timur, katanya. Kini, masyarakat menanti proses hukum yang adil dan transparan. Semua berharap agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban predator seksual, terutama dari lingkaran terdekat mereka sendiri. Karena setiap anak berhak hidup dengan aman, nyaman, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Kasus paman bejat di Jakarta Timur ini hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita kelam yang menimpa anak-anak di negeri ini. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita bisa menutup mata, jika predator justru ada di dalam rumah sendiri? Jangan pernah lengah, jangan pernah meremehkan tanda-tanda kecil yang ditunjukkan anak. Karena satu langkah cepat orang tua, bisa menjadi penyelamat masa depan mereka.